Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua yang telah masuk kelas tepat waktu ya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan tambahan wawasan, tambahan ilmu, tambahan kecerdasan dalam kegiatan belajar yang akan kita laksanakan hari ini. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pak Yuda pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin ya, pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-2. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keragaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Ketika Edo dan teman-teman melihat pawai budaya, itu bisa dilihat pada rumah-rumah yang ada di sini ya, atau pada bentuk-bentuk benda yang ada pada gambar ini, itu berbentuk bangun datar. Contohnya 12 segitiga, ada jajar genjang, ada nomor 2 ini trapesium. Banyak sekali ya. Jadi di sini banyak benda-benda yang berbentuk bangun datar. Keragaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Apa itu Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Bentuk di atas disusun dari Tangram. Silakan diamati dulu. Bentuk-bentuk itu disusun dari Tangram. Bentuk penari ya, disusun dengan susunan seperti ini. Suatu rumah adat ya, sama seperti ini. Bisa diamati dulu. Inilah bentuk di atas disusun dari Tangram. Apa itu Tangram? Coba diamati dulu. Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di bawah. Ya, ada segitiga ya, ada segi 4 persegi. Coba diamati. Oke, sekarang saatnya kamu membuat Tangram. 1, ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal. Setelah itu kamu akan memperoleh bentuk persegi. Buka kembali, ada garis lipatan, terus dilipat lagi. Yang dilipat yang mana? Yang bawah, sisanya ini. Sisanya ini dilipat ke atas. Ya, kalau dibuka berarti ada 2 garis lipatan. Oke, yang satu diagonal, yang satu horizontal di bawah ini. Setelah itu pada garis lipatan yang bawah ini dipotong, sehingga yang tadinya bentuknya persegi panjang, setelah kita lipat diagonal, kita lipat horizontal, lalu kita potong, itu membentuk bangun persegi. Yang kedua, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Lalu yang ketiga, ambil 1 segitiga,
lalu lipat menjadi dua bagian. Potong pada lipatan agar menjadi dua segitiga yang lebih kecil. Pada bagian lipatan ini dipotong menjadi dua bagian, menjadi segitiga yang lebih kecil. Yang keempat, ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya, dilipat di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan. Kalau sudah, dilipat bagian atasnya ini ke bawah. Di bagian atas ini dilipat di bawah sini, ya. Lalu potong. Jadi yang dipotong segitiga yang atas ini dipotong. Kamu akan memperoleh satu trapesium dan satu segitiga. Lipat trapesium yang kelima ini menjadi dua bagian. Di trapesium yang tadi sudah kepotong itu dilipat menjadi dua bagian. Lipat lagi satu bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Nah, inilah potong bentuk persegi dan segitiga. Yang keenam, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi dua. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Jadi trapesium ini dilipat, ya. Sudut yang atas ini ditemukan dengan sudut yang bawah sebelah kanan. Lalu buka kembali dan potong. Maka akan mendapatkan bentuk bangun jajaran genjang dan segitiga. Setelah itu, susun menjadi seperti ini. Jadi bangun-bangun tadi disusun, ya. Disusun jadi seperti itu. Kalian nanti silahkan mencoba milih yang sebagian mana. Bisa segi 4 ini, bisa yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan milih salah satu. Kalian nanti mau membuat yang mana. Ini nanti dicoba membuat ini milih salah satu saja. Kalian nanti mau membuat yang mana. Nah, ini milih salah satu. Ini sebagai tugas ke-1. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari Bungung Jumpa dari Aceh. Bungung Jumpa berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungung Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari Pak Guru. Gerakan A, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Gerakan B, menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali, 2 kali. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri,
Jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan, bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Gerakan yang D, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Gerakannya kalau dipadukan menjadi suatu apa? Tarian. Nah, ini ada teks bacaan anak-anak. Kita sama-sama memahami teks bacaan ini, kita sama-sama membaca teks bacaan. Di sini ada Pak Sami yang berasal dari mana? Maluku. Ada Pak Encep berasal dari Sunda. Ada Pak Made berasal dari Bali. Ada Pak Udin berasal dari mana? Betawi. Ada Pak Nur berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Silakan diamati ya. Apabila kita melakukan identifikasi antara Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur, kita lihat dari asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, kebiasaan, kita bisa lihat di sini anak-anakku. Pak Sami asalnya tadi dari mana? Maluku ya. Pak Sami asalnya dari Maluku. Bahasanya Maluku atau Ahfuru. Makanannya, makanan khasnya yaitu makanan khas daerah Maluku yaitu bubur sagu ubi, sambal colo-colo. Alat musiknya dari Maluku yaitu tahuri, ukulele dan ukulele. Pakaian daerahnya dari Maluku apa? Baju cele. Tariannya tari lenso, kebiasaannya murah senyum, suka bercanda, itu dari Maluku. Pak Encep, dari mana tadi? Asalnya Sunda. Bahasanya apa? Bahasa Sunda. Makanan khasnya Sunda apa? Nasi timbel, dodol Garut. Alat musiknya kecapi. Pakaian daerahnya kebaya. Tariannya yaitu tari jaipong dan tari topeng. Kebiasaannya murah senyum, suka bercanda, sopan. Pak Made dari Bali. Bahasanya bahasa Bali. Makanan khasnya ayam betutu. Alat musiknya ceng-ceng Bali. Pakaian daerahnya payas agung. Tariannya tari kecak, tari janger. Kebiasaannya ngaben atau pembakaran mayat. Untuk Pak Udin, ini dari Betawi.
bahasanya yaitu bahasa Betawi. Untuk makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan bisa kalian cari atau kalian isi ya. Kalian isi sendiri. Ini Pak Yuda mencontohkan yang wilayah lain. Untuk wilayah Betawi dan Jawa kalian bisa menambahkannya, diisi ya. Untuk Pak Nur ini dari Jawa, bahasanya bahasa apa ini belum diisi. Sampai dengan makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaannya. Ini juga belum diisi, nanti kalian bisa mengisi sendiri ya, dicoba. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut. Ya, kita baca sama-sama teks bacaannya ya. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Berdasarkan teks bacaan yang telah kita baca tadi, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Nanti dijawab ya. Yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Yang kelima, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, anak-anakku, ada 5 pertanyaan, nanti dijawab, ini sebagai tugas kedua. Itulah tadi materi kita pada pembelajaran 2. Materi pembelajaran 2 telah kita pelajari bersama dan telah selesai. Itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran ke hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Pak Guru akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Semangat belajar ya. Ya.